Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok ini akan menjelaskan terkait dengan proyek ya di mata kuliah CRM. Kita dalam proyek ini mengambil tes yang ke-12 yaitu Inventory Management. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Ada saya sendiri, Aziz Wisnu Wardana. Kemudian yang kedua ada Muhammad Adam Nugraha. Kemudian ada Muhammad Firly Ramadan dan ada Muhammad Hafiz Air Basarijo. Nah, dalam kelompok kami kita akan membahas mengenai sebuah di instalasi ya farmasi atau di bidang kesehatan. Nah, eh, tentunya pada bidang farmasi ini dalam rumah sakit itu salah satu pengelolaan stok obat ya dalam aspek yang sangat penting dan itu tentunya berhubungan dengan pasien ya sebuah layanan di rumah sakit. Nah, hal ini jadi rumah sakit itu harus benar-benar memastikan bahwasanya obat yang ada yang tersedia atau yang dibutuhkan oleh rumah sakit itu harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat diakses secara cepat. Nah, hal ini dalam praktiknya ada beberapa yang bisa kita jumpai atau berupa tantangan bagi kita, terutama ketika stoknya tidak akurat atau kekurangan stok ya, sehingga pelayanan pasien itu akan menjadi mengulur waktu ya atau terlambat. Sebaliknya, ketika mungkin jumlah obatnya itu terlalu banyak, hal ini juga akan menjadi kerugian untuk rumah sakit. Karena apa? Mungkin obat yang tersedia itu akan menjadikan ada tenggat kadaluarsa obat sehingga ketika belanja obat stoknya lebih banyak, pengeluaran biaya yang lebih banyak itu akan memberikan tantangan tersendiri untuk rumah sakit. Nah, dan juga biasanya di sistem farmasi itu ada beberapa ratusan hingga ribuan jumlah obat ya atau jumlah transaksi yang diterima setiap harinya. Nah, ini juga akan menjadikan pencatatan secara manual tentunya itu akan kurang efektif dilaksanakan dan akan menjadi rentan terhadap kesalahan. Nah, hal ini ketidaksesuaian antara stok fisik di gudang dan tata manajemen yang tercatat dalam pengawasan itu akan menjadikan sistem yang menyulitkan gitu ya. Sehingga dalam pengambilan keputusan juga sulit terjadi. Oleh karena itu, di sini kita dan teman-teman developkan sebuah sistem yang mampu mengelola persediaan obat secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Dengan sistem yang terintegrasi ini, mungkinnya seluruh proses ya, mulai dari penerimaan obat, kemudian dari penyimpanan, pengeluaran obat untuk pasien hingga pemantauan stok itu dapat dilakukan secara real time. Hal ini akan membantu rumah sakit ya dalam menjaga ketersediaan obat sehingga menjadikan salah satu efisiensi operasional serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pasien. Mungkin secara ininya itu. Kemudian next. Nah, apa sih tujuan dari implementasi di sini ya? Nah, kita ada empat ya. Yang pertama, mengelola data obat dan peralatan itu secara terpusat. Maksudnya gimana? Sebelumnya mungkin ketika pengelolaannya itu sistemnya belum terintegrasi, kita di sini bisa menggunakan sistem yang terintegrasi ya. Nah, karena apa? Data yang seringkali disimpan di berbagai dokumen itu atau bahkan dicatat secara manual di rekam medis misalnya gitu ya. Itu akan menimbulkan duplikasi dan kesalahan dalam pencatatan. Nah, dengan adanya sebuah eh, alat yang membantu UDU itu dapat seluruh obat ya data obat itu dan peralatan medis itu bisa tersimpan dalam satu database yang terpusat ya sehingga itu dapat memudahkan eh, petugas ya tentunya ya farmasi itu memudahkan untuk mengelola informasi memperbarui data serta memastikan setiap unit itu bisa menggunakan data yang sama dan konsisten. Kemudian yang kedua, memantau ketersediaan obat secara real time. Nah, eh, segala sesuatu setiap transaksi penerimaan atau pengeluaran ya obat akan berlangsung secara sistem ya real time gitu kan dan dapat secara mempengaruhi jumlah stok secara otomatis juga. Nah, hal ini akan memudahkan petugas farmasi
untuk mengetahui real time stok kondisinya ya saat ini atau kapan saja tanpa harus melakukan pengecekan secara manual ke belakang misalkan ke gudang atau sebagainya. Nah, hal ini tentunya memberikan fitur yang penting dan memudahkan petugas ketika sesuatu saat akan terjadinya kekosongan stok obat dan tentunya itu akan menjadi pengaruh yang besar terhadap pelayanan terhadap pasien. Kemudian yang ketiga itu membantu pengambilan keputusan pembelian dan distribusi obat. Nah, di sini mungkin sistem ini akan memberikan informasi mengenai obat yang paling sering digunakan oleh pasien, stok jumlah yang tersedia, kemudian serta obat apa sih yang sudah mendekati batas minimum. Nah, hal ini informasi itu atau manajemen itu mungkin pengadaan apa ya secara kapan harus melakukan pembelian, kemudian berapa jumlah yang harus dibeli juga, dan bagaimana caranya ketika untuk mendistribusikan obat-obat itu ke unit pelayanannya masing-masing. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional instansi farmasi. Nah, hal ini dengan adanya otomatisasi proses ini ya, termasuk pencatatan, pemantauan stok, kemudian pembuatan laporan, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, manual ditulis, hal ini akan memberikan pelayanan ya atau bisa memberikan keputusan yang lebih cepat dan akurat sehingga dapat dilaksanakan kapanpun seperti itu dan mempermudahkan. Selain itu juga tentunya akan mengurangi apa ya beban kinerja petugas ya yang mungkin secara awalnya pencatatan secara konvensional ketika ada otomatisasi akan ya dan tentunya meminimalisir adanya human error sehingga pelayanan itu akan jauh lebih baik. Nah, secara keseluruhan pada implementasi UDO ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan persediaan obat yang lebih terorganisir tentunya, akurat, kemudian efisien dan mampu mendukung pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien. Oke, next dilanjutkan. Baiklah, mungkin guide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Untuk aplikasi Customer Relationship Management yang kami gunakan sendiri adalah Odoo Community dengan modul utamanya itu adalah modul inventory. Pemilihan Odoo Community ini sendiri dilakukan karena kemudahan untuk Odoo Community dibandingkan eh, aplikasi CRM lain seperti NetSuite atau SAP. Dan juga banyaknya tempat untuk mencari kajian atau bantuan troubleshoot apabila ada error karena bisa menanyakan di forum ataupun melalui chatbot AI yang ada di Odoo Community itu sendiri. Untuk model inventory digunakan karena untuk mendukung proses pengolahan persediaan obat pada instalasi rumah sakit yang itu dimulai dari pencatatan data-data obat yang ada maupun pencatatan peralatan medis. Yang kedua itu untuk melakukan pemantauan stok. Yang ketiga itu untuk melakukan penerimaan barang, baik itu obat atau peralatan medis. Lalu untuk mencatat juga pengeluaran dari obat sampai perpindahan stok antar lokasi atau dalam konteks ini kita membahas tentang antar instalasi seperti antara instalasi IGD dan instalasi rawat jalan, rawat inap dan lain sebagainya. Modul inventory dapat digunakan untuk mengolah stok obat secara real time, untuk mengatur lokasi penyimpanan, untuk mencatat nomor batch atau lot, untuk memantau tanggal kadaluarsa obat, serta untuk menentukan batas minimum stok obat melalui reordering rules, di mana apabila supply atau dari obat yang ada pada gudang itu telah di bawah batas minimum, akan diberikan peringatan untuk melakukan reordering kepada staf farmasi. Selanjutnya konfigurasi yang ditambahkan di Odoo Community itu sendiri adalah yang satu itu adalah konfigurasi produk untuk obat dan alat kesehatan di mana yang kami menambahkan agar produk-produk yang pada umumnya itu barang penjualan itu
ditambahkan untuk nama-nama obat dan alat kesehatan seperti untuk amoxilin atau obat untuk sakit kepala. Dan untuk alat kesehatan sendiri itu pada umumnya menggunakan stetoskop, termometer, dan lain sebagainya. Yang konfigurasi kedua adalah konfigurasi untuk lokasi gudang obat dan alat kesehatan. Di sini kami membagi tempat gudang ini menjadi per instalasi, baik itu untuk instalasi rawat jalan dan rawat inap, serta juga ada satu gudang utama yang terletak di dalam rumah sakit. Yang ketiga itu ada konfigurasi untuk lot atau batch number dan expiration date. Di sini kami mengaturnya agar sebuah produk seperti obat itu dapat memiliki expiration date dan dapat dilihat dan di setting saat memesan obat tersebut dari vendor. Yang terakhir adalah konfigurasi untuk minimum stock dan replenishment, di mana akan dibuat sebuah batas atau minimum stok yang ada dalam gudang itu, agar apabila stok obat yang ada itu di bawah rata-rata atau di bawah batas minimum, dia akan diisukan warning atau peringatan untuk staff untuk melakukan purchasing order lagi kepada vendor untuk agar stok yang di bawah itu bisa memenuhi minimum atau malah melewati minimum tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang alur proses dari sistem yang sudah dikonfigurasi atau dikustomisasi ini atau melalui dari model community. Jadi alur ini dirancang untuk memangkas dari proses manual yang dilakukan sebelumnya dan memastikan setiap pergerakan obat itu tercatat secara akurat demi kepuasan pasien eh, dan kelancaran manajemen obat itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu ada proses ini dimulai dari unit layanan input layanan dalam menginput resep. Jadi unit layanan ini memasukkan input resep atau pada saat pasien itu membutuhkan obat, jadi informasi ini langsung terintegrasi sehingga petugas farmasi dapat segera melakukan pengecekan ketersediaan stok secara real time melalui sistem auto inventory management ini. Jadi tahap ini mengeliminasi proses konfirmasi manual antar divisi yang seringkali memakan waktu yang lama. Jadi setelah unit layanan input reset, yang alur yang kedua yaitu petugas formasi langsung mengecek stok di Odoo. Untuk poin ketiga dan keempat yaitu tahap ini sistem akan membagi proses ke dalam dua kondisi, yaitu kondisi pertama, jika stok obat tersedia, petugas akan langsung menyiapkan dan mengeluarkan obat dari sistem penyimpanan untuk diserahkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, tantangan terbesar farmasi adalah mengantisipasi kekosongan obat. Jadi oleh karena itu, pada kondisi kedua atau alur proses yang keempat, jika stok menipis hingga menyentuh batas minimum dan telah dikonfigurasi, sistem mode akan secara otomatis memberikan peringatan atau alert reorder seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu bagian pengadaan restock di mana alur proses yang kelima dan keenam, yaitu peringatan otomatis tersebut akan menjadi pemicu bagi bagian pembelian atau procurement untuk langsung membuat purchasing order ke vendor tanpa harus menunggu laporan bulanan. Jadi ketika pesanan dari vendor tiba, obat akan diterima dan diverifikasi kualitasnya, termasuk dari nomor batch atau dan tanggal keluarga kadaluarsa dari obat tersebut. Lalu diinputkan kembali ke dalam inventory untuk memperbarui jumlah stok secara otomatis. Lalu yang terakhir yaitu ada monitoring. Di tahap monitoring ini dan sebagai tahap terakhir yaitu dashboard dari Udo ini akan menampilkan visualisasi data stok daftar obat yang berada dalam status kritis atau di bawah minimum, serta laporan penggunaan secara dinamis. Dashboard inilah yang akan menjadi alat bantu utama bagi manajemen rumah sakit dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan strategis, seperti memprediksi kebutuhan obat di periode berikutnya. Next. Selanjutnya itu ada manfaat dari CRM ini. Yang pertama yaitu ada manajemen gudang atau inventory untuk mempermudah stok opname. Jadi eh, manfaat yang pertama ini merupakan efisiensi dari kerja harian. Jadi melalui pencatatan stok obat secara digital,
sistem ini berhasil memangkas birokrasi manual yang selama ini menghambat kecepatan layanan. Dampaknya, proses kerja di instalasi farmasi farmasi menjadi jauh lebih cepat dan responsif. Nah, selain itu, yang kedua yaitu ada digitalisasi ini mempermudah proses stok opname. Jadi rekonsiliasi antara jumlah fisik obat di rak dengan data sistem kini bisa divalidasi secara instan tanpa perlu menutup layanan farmasi. Untuk yang ketiga dan keempat yaitu tentang mitigasi risiko dan keselamatan pasien. Jadi yang ketiga ini yaitu meminimalisir risiko kelalaian pemberian obat kadaluarsa melalui pengawasan visual load terkomputerisasi. Jadi sistem ini secara ketat meminimalisir risiko kelalaian pemberian obat kadaluarsa kepada pasien karena dari sistem OD ini memastikan perputaran obat itu mengikuti prinsip FIFO atau first expired first out. Jadi secara finansial ketegasan sistem ini juga ada berdampak masif yaitu menghindari kerugian finansial atau kerugian operasional akibat adanya sediaan obat yang mengendap terlalu lama di gudang sehingga rusak, mati atau tidak terpakai. Yang keempat yaitu ada mempercepat proses kerja instalasi farmasi. Jadi setelah adanya sistem yang terintegrasi satu sama lain, jadi proses kerja dari unit farmasi ini sendiri akan lebih cepat dan responsif. Yang kelima yaitu membantu manajemen dalam perencanaan kebutuhan obat. Setelah kita tahu sebelumnya stok itu dicatat secara digital, jadi manajemen obat tidak perlu memverifikasi atau validasi secara manual, menghitung secara manual obat apa yang dibutuhkan atau obat apa yang sedang habis secara manual. Jadi sekarang sistem ini membantu manajemen dalam perencanaan kebutuhan obatnya di periode ini atau periode berikutnya. Yang keenam yaitu menghindari kerugian operasional akibat rusaknya sediaan obat yang mengendap lama di gudang. eh, Setelah semua manfaat ini dijelaskan, yaitu karena manfaat ini membuktikan bahwa manajemen inventaris yang sehat bukan sekedar urusan operasional gudang semata. Dalam CRM ini, efisiensi gudang merupakan fondasi utama untuk memberikan kepastian obat, meminimalkan human error, dan menghadirkan pelayanan yang esensial dan responsif demi mempertahankan loyalitas pasien. Mungkin sekian dari saya. Setelah ini akan ada penjelasan demo sistem aplikasi dari Udo dari teman saya Adam Nugraha, dipersilakan. Oke, eh, hari ini saya akan menjelaskan tentang Odo-nya. Untuk pertama-tama di sini ada loginnya terlebih dahulu. Oke, ini untuk tampilan awal dari Odo-nya sendiri. Lalu kita akan masuk ke bagian manajemen inventory-nya. Oke, pertama kita bisa membuat eh, hmm, produk barunya. Misal saya masukkan costnya 3.500 per unit. Vendornya dari Oke, sini kita akan memasuki ke purchasing.
Oke, lalu kita masukkan ke confirm order dan dia sudah tercetak confirm ordernya. Lalu revive produk jika produknya sudah sampai. Oke, sini berarti produknya sudah ada, sudah dipegang. Lalu kita masuk ke inventory-nya. Nah, sini kita akan mencoba untuk, sini sudah masuk ya. Kita akan mencoba untuk mentransfer. Nah, kita transfer. Oke, di sini stok awalnya dari gudang farmasi. Lalu akan dikirimkan ke RSI atau ke IGD. Gimana kita masukkan lagi. Oke, jika emang ini sudah tinggal di validate, nah berarti sudah ditransfer stok barangnya. Nah, ini tuh jika produk ingin diberikan minimum stok yang ada dipegang. Contohnya, sorry, dari sini aja berarti jika ingin ada minimumnya tinggal diubah di sini. Misalkan ingin memiliki minimum 5 stok. Dia bisa dibikin automate atau dibikin untuk order secara manual. Mungkin sekian penjelasan dari Wudhunya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.